Pemirsa, pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia, anak-anak kini diperbolehkan kembali belajar dan beraktivitas di sekolah. Namun bagaimana kondisi psikis mereka setelah bisa kembali bersekolah? Rekan kami Dinel Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Wah, suka banget dong. Saya sangat senang ya kembali bersekolah. Pastinya senang dong masuk kembali ke sekolah. Dengan kembalinya ke sekolah, saya menjadi lebih efektif dalam segi belajar. Rasanya bisa kembali ke sekolah itu kayak kita kembali gitu ke kehidupan normal. Yang tentunya bisa menambah semangat belajar kita, semangat berpikir. Dan pastinya bisa face to face secara langsung dengan gurunya. Ayo kembali bersekolah. Ayo kembali ke sekolah. Pemirsa, dari sejumlah anak yang saya temui secara acak di lapangan dan riset yang saya lakukan, mengatakan bahwasannya mereka sangat antusias bisa kembali belajar di sekolah pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia 2 tahun terakhir. Hal ini berlaku sejak pemerintah mengeluarkan aturan proses belajar mengajar pasca pandemi. Lantas bagaimana kondisi psikis yang dialami oleh para siswa ketika mereka bisa kembali lagi belajar dan beraktivitas di sekolah? Saya akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Dunia pendidikan adalah salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan para siswa tidak bisa bersekolah seperti sedia kala. Kegiatan belajar dan mengajar pun berlangsung secara daring atau dalam jaringan memanfaatkan sejumlah aplikasi. Berdasarkan penelitian yang melibatkan 2.330 anak sekolah di Hubei, Cina, yang dipublikasikan di JAMA Pediatrics Journal, anak-anak usia sekolah yang mengalami karantina proses belajar akibat COVID-19 menunjukkan beberapa tanda-tanda tekanan emosional. Bahkan, penelitian lanjutan menunjukkan 22,6% mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan. Namun seiring berjalannya waktu, kini mereka dapat kembali bersekolah. Pemerintah melalui surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Syifa Altafunnisa Nur Ermansyah, salah seorang siswi SD Islam Terpadu Siti Hajar Medan. Ia sangat gembira dan antusias dengan kebijakan kembali belajar dan beraktivitas di sekolah. Yang saya rasakan tentunya saya sangat senang karena saya bisa kembali bersekolah dan saya bisa bermain bersama teman-teman secara langsung kembali. Yang bisa saya lakukan tentunya pastinya banyak ya. Mungkin salah satu contohnya saya bisa berinteraksi bersama teman-teman dan guru-guru saya bisa belajar bersama teman dan guru, dan saya bisa bermain bersama teman-teman saya. SD Islam Terpadu Siti Hajar Medan adalah salah satu sekolah yang sudah menjalankan sistem full day dalam kegiatan belajar mengajar. Sistem ini sempat vakum dan tidak berjalan sejak pandemi COVID-19 melanda. Meskipun demikian, sekolah ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan siswa-siswinya. Ya, alhamdulillah saya dan semua guru merasa sangat bahagia ya melihat senyuman anak-anak bercanda tawa lagi seperti dulu. Dan ini seperti ada kerinduan yang lepas dari anak-anak. Sehingga kita semua guru-guru bersyukur
Dan bahagia sekali melihat keceriaan anak-anak setelah kegiatan ini sudah bisa kita tatap muka 100% seperti sekarang ini. Kita sadar betul bahwa pendidikan ini menjadi salah satu kunci buat keberhasilan bangsa ke depan dan untuk mempercepat proses pemulihan bangsa ke depan, insya Allah. Untuk memastikan informasi terkait kondisi psikis siswa, setelah bisa kembali beraktivitas di sekolah, saya pun menemui Atika Rahmi, seorang psikolog sekaligus praktisi pendidikan di Kota Medan. Nah, anak-anak ini satu, rasa cemasnya berkurang. Karena apa? Bahagia ketemu teman-teman, udah ketemu sama guru-gurunya. Terutama anak-anak baru kan udah, rasanya anak baru itu masa nggak menikmati ruang lingkup sekolah, fisik ya, bangunan fisik sekolah itu kan nggak menikmati gitu. Yang paling penting adalah dukungan kedua orang tua. Orang yang di rumah maupun di sekolah itu harus matching ya. Jadi saling memotivasi, terus tetap jaga protokol kesehatan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah sangat baik bagi anak. Perasaan bahagia ini tentu berdampak bagi semangat mereka untuk menuntut ilmu. Namun para orang tua dan pihak sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah, agar para siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.